Selamat pagi sahabat Alkitab, marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-10. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu." Sahabat Alkitab, salah satu strategi yang bisa digunakan dalam pertarungan politik adalah penggunaan identitas keagamaan untuk membangkitkan sentimen dalam sebuah kelompok terhadap kelompok lainnya demi mendapatkan dukungan. Cara-cara seperti ini atau biasa digolongkan ke dalam teori politik identitas tidak jarang menimbulkan konflik masyarakat yang berkepanjangan dalam skala yang luas. Meski demikian, cukup disayangkan bahwa di era sekarang masih banyak pihak maupun aktor politik yang menggunakan langkah-langkah demikian. Sentimen keagamaan itu jugalah yang digunakan oleh para pejabat di kerajaan Babel untuk menjatuhkan Daniel dari kekuasaan yang sudah diberikan oleh Darius. Berdasarkan narasi ini, kita dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa sesungguhnya para pejabat itu tidak menganggap keagamaan Daniel sebagai sesuatu yang bermasalah secara personal dengan mereka. Namun, akibat iri hati dan nafsu terhadap kekuasaan yang begitu besar telah membuat para pejabat mencari segala cara dan celah untuk menjatuhkan Daniel. Dan celah itu pun mereka temukan pada ketaatan atau disiplin spiritualitas Daniel kepada Allah. Sahabat Alkitab, melalui sikap para pejabat yang sudah merancangkan strategi politik yang begitu sistematis berdasarkan perikop ini, telah menunjukkan bahwa kondisi hati sangat memengaruhi perspektif atau cara kita menilai dan menyikapi orang lain. Sesuatu yang awalnya bukanlah masalah, dapat bermasalah ketika hati kita sudah dilingkupi dengan iri, dengki, nafsu untuk menguasai. Begitu pula sebaliknya, ketika hati kita dilingkupi dengan ketulusan dan kedamaian, akan mampu mengubah segala sesuatu yang sedang bermasalah menjadi tidak lagi bermasalah. Prinsip dan kesadaran semacam ini menjadi penting bagi kita dalam menjalani keseharian, termasuk ketika kita hidup bernegara di tengah konteks yang majemuk seperti Indonesia. Terdapat begitu banyak celah yang seolah-olah terlihat sebagai masalah yang ditimbulkan akibat keberagaman yang ada di antara masyarakat. Namun, kita selalu memiliki pilihan untuk menyikapinya. Melalui Daniel 6 ayat 5-10, kita pun disadarkan bahwa pilihan tersebut tidak sekedar menjadi sikap politis, melainkan mencerminkan pandangan iman yang terpancar melalui sikap kita terhadap orang lain. Hati yang tulus akan membuat proses menjalani kehidupan menjadi lebih indah dan nyaman bagi setiap orang di sekitar kita, karena hati dapat memengaruhi segalanya dalam hidup. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bentuklah hati kami. Mampukanlah kami untuk memiliki perspektif yang tulus dan jujur dalam memandang orang lain, sehingga kehadiran kami boleh membawa damai dimanapun kami berada. Secara khusus, mampukanlah kami untuk menjadi manusia-manusia beriman kepadamu, manusia-manusia percaya yang mewujudkan kepercayaan dan iman kami
yang mewujudkan segala pengajaran yang telah Tuhan berikan melalui kebenaran firman Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami. Sehingga dimanapun kami berada, dalam kehidupan bermasyarakat, di negara kami yang begitu majemuk, kami boleh menghadirkan cinta dan kasih yang merangkul sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber damai dan kasih, kami berdoa dan memohon. Amin.